Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini saya ingin ini ya, apa namanya, eh, membagikan sesuatu yang sota gitu ya, state of the art. Jadi saya nggak akan membahas detail secara teori karena pengen saya pisahkan aja sih. Teori itu panjang ya menurut saya. Jadi ini penerapan aja. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman suka melihat riset-riset gitu ya, terutama dari Facebook. Jadi Facebook itu kan dia nggak cuma media sosial ya, tapi dia aktif dalam membuat library Python kayak gitu, ataupun ya tentang deep learning. Kayak TensorFlow juga kalau nggak salah dari Facebook ya, kayak gitu sih. Nah, kemudian di sini ini ada yang menarik yaitu audio compressing. Nah, kalau teman-teman tahu kalau misalkan kita punya audio itu kan bisa besar ya ukurannya itu kayak misalkan bisa MB megabyte atau puluhan gitu kan. Nggak sebesar video memang, tapi audio itu cukup menguras memori juga kalau terlalu besar. Nah, jadi si Facebook itu membuat library yang namanya encodec gitu. Nah, ini nanti saya taruh ya link GitHub-nya di bawah. Jadi Facebook itu punya library namanya encodec dan dia itu dibangun ini ya dari causal mode dan non causal mode. Jadi yang causal mode itu dia training datanya itu dari macam-macam ya, dari audio data bisa dia itu orang ngobrol atau podcast atau apapun itu. Saya nggak go in detail sih, saya nggak ngoprek-ngoprek kayak gimana audio data apa aja yang terlibat. Tapi kalau yang 48 kHz ini, yang non causal mode itu dia di trainingnya dari data yang berkaitan dengan musik gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau kompres audio yang isinya musik ya udah teman-teman bisa pakai non kausal. Tapi kalau misalkan lebih beragam ya jenis audionya bisa pakai yang kausal mode. Nah, kemudian pilihannya juga banyak ya. Mau pakai yang 1,5, 3, atau 6, 12, atau 24 kilobyte per second. Nah, ini tersedia untuk yang tipe 24 kilohertz. Nah, jadi ukurannya kalau semakin kecil ya harusnya secara kualitas ya nggak sebaik dari yang lebih besar ya ukurannya tentu saja. Tapi si Facebook dia menjamin sih katanya bahwa meskipun dikompres audionya tetap bagus gitu, nggak beda jauh sama yang aslinya. Nah, kemudian untuk yang 48 kHz ini ya, yang non kausal ini, dia bisa dari 3, 6, 12 dan 24 kilobyte per second. Nah, nggak sampai 1,5 ya, gitu sih. Nah, teman-teman juga bisa lihat ini ada arsitekturnya. Kalau teman-teman mau lihat papernya bisa diklik di sini ya, High Fidelity Neural Audio Compression. Nah, kemudian kalau dari arsitekturnya sendiri kita mungkin zoom in ya. Mungkin segini. Jadi kayak dia itu punya seperti auto encoder ya kalau dari susunan garis besarnya ya meskipun di dalam encodernya pun ada jenis-jenisnya lagi. Jadi ada encoder, quantizer, kemudian decoder. Nah, jadi encoder itu ya mengencode itu ya. Contohnya gini. Kalau gambar itu kan uh, apa namanya? Ya gambar itu kan punya yang spesifik itu lebih dominan. Contohnya gini, ada gambar orang. Orang itu kan yang dominan itu adalah garis muka gitu kan. Kemudian kuping, kemudian alis. Nah, kemudian kalau misalkan pipi, itu kan dia rata ya harusnya. Kemudian tembok itu kan rata. Jadi nilai-nilainya itu dalam gambar akan cenderung mendekati nol. Sedangkan angka-angka yang mempunyai garis itu akan bisa besar ya. Misalkan 200 gitu kan. Atau dalam metriknya itu nilainya besar. Nah, itu sama ya dengan musik. Jadi kalau kita hening itu kan berarti nilainya kecil ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya semakin keras atau semakin cepat, berarti kan nilainya semakin besar gitu. Nah, jadi gitu. Encoder itu biasanya mengekstrak hal-hal yang penting-penting aja. Kayak gitu sih. Jadi dia mengkompres lah intinya kayak gitu. Kita mengambil yang penting-penting saja. Barusan ada sesuatu yang lewat. Oke, jadi setelah itu di quantizer ini juga pengecilan ya. Proses pengecilan di sini dia pakai transformer. Nah, sebenarnya saya pengen bahas transformer ya. Dan saat ini pun kan saya lagi fokus di ini kan apa namanya? eh Ya tadi ya word to fact gitu kan. Ada yang pakai TF-IDF, kemudian ada pakai skipgram. Nah, sebenarnya saya mau ke transformer nanti, tapi kalau sempat ya kita bahas di next episode transformer. Nah, kemudian ada decoder. Jadi decoder itu kayak mengembalikan lagi gitu. Jadi kalau misalkan udah kita kompres, ya kita kembalikan ke apa ya? Seperti semula, misalkan tadinya WAV gitu kan ya, ya kita nggak akan bentuk dalam tensor kalau diekstrak, tapi dalam bentuk WAV lagi. Jadi misalkan inputnya WAV ya,
keluarnya juga WAV. Misalkan MP3 ya keluarnya MP3 gitu. Jadi jangan tadinya MP3 diekstrak jadi numpy array. Itu kan numpy array isinya angka-angka ya, nggak bisa kita konsumsi. Gitu sih. Kemudian di sini ada diskriminator dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita mau bahas ini panjang sih, karena ini satu paper tersendiri dan ini relatif baru ya. Kayaknya jarang sih yang bahas ini, Mas Ian. Nah, kemudian teman-teman kalau mau ke sampel, ini teman-teman bisa klik di sini ya, di sampel page-nya mereka, tapi kita bikin pakai kita sendiri ya, data audio kita sendiri aja nanti. Nah, kemudian kalau instalasi ini ada beberapa cara. Kita bisa pakai pip install apa ya, -u encodec. Kemudian kita juga bisa install dari git-nya langsung. Jadi ini adalah URL dari encodec-nya, dari git-nya ini ya. Atau kita bisa clone. Jadi clone itu ya kita kayak download gitu ya, tapi nggak di-download seperti ini ya, bukan di-download zip ya, tapi kita klik yang HTTPS atau SS ya. Tapi yang gampang ya HTTPS saja, kita copy nih, ada klik copy, kemudian kita ke terminal, tinggal ditulis git clone gitu kan, kemudian dipastekan URL link ini. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan seluruh kode, seluruh folder ini. Kayak gitu. Nah, nanti kalau udah dapatkan seluruh repo ini, nanti tinggal pip install pip install ini titik, sorry. Ini udah malam ya, jadi agak belewotan nih. Jadi pip install titik. Nah, habis itu ya udah, nanti tinggal teman-teman pakainya itu Python 3. Nah, kalau kalian pakai Python 2 harusnya nggak bisa ya, karena kalau nggak salah di sini ada requirement-nya sih. Mana ya? Bentar ya kita cari. Oh ini. Encodec requires Python 3.8. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman punya Python 3.9 bisa dicoba, tapi harusnya kompatibelnya sama 3.8 ya. Kayak gitu. Kalau misalkan di bawah itu malah lebih parah lagi, harusnya ya disamakan aja lah. Nah, jadi kalau pakai Anaconda sih gampang ya. Bentar saya cari Anaconda dulu. Ini ya. Nah, jadi kalau teman-teman Anaconda biasanya kan masuknya ke home. Nah, kalian ke bawahnya aja ke tab environment. Ya, setelah ke tab environment, teman-teman create gini kan. Nah, nanti environment-nya apa? Misalkan encodec gitu kan. Atau misalkan musik processing atau apapun lah. Jadi ini hanya nama dari virtual environment kita kan. Kemudian kalian tinggal pilih nih Python versi berapa. Nah, ini enaknya si Conda gini ya. Jadi udah ada pilihannya dan tinggal UI klik 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 gitu aja sih. Habis itu create. Nanti dia otomatis akan ngedownload ya package-package yang basic. Nah, kemudian nanti tinggal diinstal package-package yang lainnya. Kita nggak usah ya, kita jangan close deh, kita minimize saja. Nah, kemudian kita ini kan ya, setelah tadi install, nah kemudian tadi kita pakai ya Python 3 DSM encodec atau encodec aja. Cuma kalau kayak gini itu kita cuma membuat tadi ya. Kalau kita lihat kan di sini dari encoder ke quantizer kan, lalu ke decoder. Nah, ini prosesnya cuma sampai ke quantizer. Jadi cuma setengah. Kita baru dari WAV misalkan itu baru sampai ke tensor frame. Nah, jadi kita harus ngubah kan dari tensor frame ke WAV lagi. Nah, jadi caranya itu ada namanya compression dan decompression. Nah, kalau encodec aja tadi itu berarti sampai compression aja, sampai ke tensor frame outputnya. Nah, kemudian kita perlukan dari tensor frame ke WAV. Nah, jadi encodec lagi. Tapi di sini nanti kita akan specify juga output WAV filenya namanya apa gitu. Nah, biar kita nggak usah ngeran dua ini ya, perintah ya, komen. Encodec yang pertama dan encodec yang kedua, kita gabungkan itu bisa. Nah, ini baik ya, Facebook ya. Jadi tinggal encodec -r. Nah, ini ada penjelasannya sih. Kalau misalkan main R itu misalkan untuk clipping, kemudian main B itu bandwidth ya. Tadi saya bilang ada 1,5, ada 3, ada 6, 12, 24 itu kayak gitu sih. Mau sekecil apa gitu. Kemudian main F itu force kalau misalkan teman-teman udah punya namanya mymusic.wav gitu kan. Kemudian kita nggak sengaja nggak enter 2 kali programnya. Jadi kan harusnya dia override ya. Tapi dia nggak langsung override. Jadi kita kalau mau perintah override-nya dinyalakan itu pakai main F flag ini ya. Nah, kemudian ada yang haki, kemudian juga ada LM. Nah, teman-teman bisa baca selengkapnya di repo ini. Nah, kemudian nama input filenya dan juga output filenya. Kalau misalkan input dan outputnya itu bukan di folder sekarang,
yang current directory ya tinggal disebutkan aja misalkan user slash kemudian misalkan Python slash gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah MP3 atau WAV-nya itu di folder yang sama dengan si encodec ini, ya udah berarti nggak usah kasih URL lengkap ya, tinggal langsung nama filenya aja. Dan seterusnya, kayak gitu sih. Nah ini kita langsung aja ya ke Visual Studio Code. Ya, ini kita lihat dulu ya. Jadi di sini saya punya test.py. Jadi test.py ini sebenarnya adalah pengkonversian ya dari apa namanya dari MP3 ke dalam WAV. Karena kalau kita lihat ini file saya bentuknya MP3 ya. Nah jadi harus dikonversi dulu ke WAV. Jadi kita pakai nanti PyDub itu library Python juga. Kemudian ini encodec ini sudah saya clone ya. Jadi kalau teman-teman belum clone belum ada isi encodec. Nah encodec itu ya semuanya tadi ya satu whole repo tadi. Nah, jadi kayak ngedownload kemudian kita ekstrak gitu. Tapi ini pakai Git jadi lebih cepat sih. Ya, ini kenapa saya bolak-balik ini karena ini ya earphone saya pegang ya. Jadi kalau saya mau pindah tab harus ke keyboard nih. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau teman-teman belum punya, kita mungkin perbesar ya. Nah, ini udah perbesar, harusnya udah besar banget, guys. Jadi misalkan teman-teman belum install dulu apa sih encodec-nya. Bisa pakai pip install tadi kan ya. Yang menu encodec gitu kan. Atau kalau teman-teman mau clone ya git clone, kemudian https yang tadi ya, yang ada di repo GitHub-nya tadi, yang di copy kita tadi. Ada nggak ya? Di sini saya udah ada kayaknya. Check out. Nah ini, jadi git clone https://github/facebook search/encodec.git. Nah nanti kalau saya enter ya nggak bisa ya, fatal ya, karena udah ada access ya, udah ada atau access dan ya memang sudah ada di sini. Jadi kalau teman-teman belum ada nanti akan terbentuk sendiri folder ini beserta isi-isinya semua. Nah kemudian encodec itu dibangun dari Torch juga ya, dia punya dependency dengan PyTorch. Nah, karena tadi ya bentuknya encoder, kemudian masuk ke TensorFrame, kemudian keluar ke decoder. Nah, jadi teman-teman harus install si PyTorch. Nah, ini saya pakai ini ya, Conda install PyTorch, Torch Vision, Torch Audio, Menchai, PyTorch. Nah, kalau teman-teman beda spesifikasi harusnya beda perintah. Saya akan ke websitenya PyTorch ya. Nah, ini. Jadi kalau kita ke websitenya PyTorch, ini di mana nih? pytorch.org ya. Nah, teman-teman tinggal spesify aja sih. Misalkan dari versi teman-teman maunya yang stabil atau nightly atau LTS, long term support ya. Nah, saya pakai yang stable aja. Dan memang di sini di specify ya di reponya ini bahwa dia itu butuh mana ya PyTorch atau kita search aja PyTorch. Nah, PyTorch-nya itu 1.11 ideally. Jadi idealnya itu 1.11, tapi ini udah sampai 1.12 ya. Ya mirip-mirip lah, nggak terlalu jauh daripada yang 1.8 ini, long time support. Jadi kita pakai yang stable aja. Kemudian OS saya Mac, jadi ya udah Mac. Kalau Windows ya beda nih perintahnya ya di bawah. Kemudian package-nya saya pakai Conda kan tadi, virtual environment-nya, jadi Conda. Atau kalian pakai pip, kalau installnya pip install gitu, ya udah pakai pip. Ini pip install jadinya kan. Kemudian language-nya Python, kemudian default karena saya nggak punya GPU ya. Ini Mac nggak ada GPU. Kalau teman-teman punya GPU kuda ya udah ikutin aja yang mana sesuai dengan VGA kalian. Nah, inilah perintah yang saya copy tadi ya ke Visual Studio Code. Nah, ini jadi saya udah dapat ya skripnya kalau kita install ya, saya udah nge-install jadi nggak lama. Kalau kalian belum pernah nge-install, lamanya di ini ya, PyTorch-nya karena dia 74,5 MB gitu. Dan itu belum sama dependensi yang lain kayak misalkan Torch Audio dan sebagainya. Nah, kemudian setelah install dua package ya, tadi encodec dan PyTorch, ya udah teman-teman konversi nih masih MP3 ke WAV pakai PyDub audio segment. Ini nama MP3 saya, kemudian outputnya namanya test misalkan. Kalau kita jalankan ya kayak gini aja ya, Python 3, kemudian apa sih test.py ya, langsung ya. Nah ini akan muncul di kanan di kiri ini WAV ya. Nah ini test.wav ya sesuai ya.
Nah, habis itu tadi kan kita perlu nge-encode ya. Nah, ini jadi mana nih? Nah, ini misalkan encoded main B, ini misalkan saya pakai 6 kilobyte per second, test.wav ini ya inputnya, dan outputnya compress test.wav. Ya, kita enter aja sih. Nah, kalau teman-teman belum pernah nge-compress atau ngejalankan encodec ini, itu nanti akan lama. Karena dia akan mendownload dulu ya, cache dari si PyTorch. Nah, jadi memang akan butuh waktu beberapa menit, 5 mungkin atau 10 menit gitu. Tapi kebetulan saya udah pernah ya. Tadi kan sebelum saya recording udah ini dulu ngejalanin encodec main bla 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 ini. Jadi cukup cepat. Nah, setelah didapat ada compress test.wav ini karena kan saya namanya ini. Jadi kalau kita lihat ke filenya ya. Nah, kalau kita lihat infonya, ini 2,9 MB ya. Nah, kalau misalkan yang asli berapa? Kita coba lihat. Ini 10,6 MB. Jadi berapa tuh? 20% ya? Atau seperlimanya ya ukurannya? Kayak gitu sih. Nah, jadi kalau teman-teman mau mengembalikan dari WAV ke MP3 juga bisa pakai PyDub ya. Tinggal ini saya uncomment aja. Yang atas saya komen. Nah, kemudian ini kalau teman-teman nggak tahu shortcutnya ini di Mac, komen dan juga backslash ya. Untuk ngekomen banyak banyak perintah sekaligus biar nggak pagerin satu-satu. Nah, ini namanya kan tadi compress test.wav nih. Kita mau ubah ke compress test.mp3. Nah, ya sama ya perintahnya. Cuma bedanya ini tadi from mp3 sekarang jadi from wav ini. From mp3 jadi from wav. Yang tadi output formatnya wav jadi mp3. Dibalik aja sih. Kemudian kita jalankan ya Python test.py. Udah belum sih? Belum ya? Ya udah. Sekarang udah nih. Compress underscore test.mp3. Tadi kenapa nggak berubah? Karena saya belum nge-save ya. Yang atasnya. Setelah di komen tadi. Ya tinggal ini aja sih. Komen S gitu. Ya udah. Sekarang udah ada nih. Kalau teman-teman mau ngecek ya boleh juga sih. Diklik aja di ini. VS Code bisa ini kok. Tapi nggak tahu nih kedengeran atau nggak di kalian. Ya intinya itu ya. Nanti dengerin sendiri kalau kalian punya audio apapun itu. Ini kebetulan audio lengthnya 1 menit ya. Harusnya nggak lama ya. Compressing, dan exportingnya. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.